Puji nama Tuhan, seberapa banyak yang kita diberkati dengan pujian penyembahan sore hari ini. Haleluya. Tuhan hadir di tengah kita pada sore hari ini, haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan kembali belajar dari tema di bulan Desember ini. Ya, tema tentang a legacy atau sebuah warisan. Ya, tema ini adalah tema yang terakhir di tahun 2025 ini sebagai penutup dari rangkaian tema yang luar biasa yang sudah kita pelajari sejak Januari. Dan rasanya tema-tema ini juga akan menjadi hal yang besar untuk kita sama-sama aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita bicara legacy, maka setiap kita akan meninggalkan legacy kita masing-masing. Ya, minggu lalu kita sudah belajar dari Pastor John, ya, terkait dengan divine legacy atau warisan ilahi, ya. Belajar dari leluhurnya Daud. Karena kita belajar hampir di 11 bulan ini tentang bagaimana Daud, ya, Daud dipakai Tuhan dan bagaimana Daud berkenan kepada Tuhan. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana leluhur Daud juga meneladankan, mewariskan warisan ilahinya, ya, dari mulai bagaimana Rut dengan Boas, kepada Obed kakeknya Daud, kepada Isai ayahnya Daud, dan bagaimana Daud sendiri menerima warisan ilahi dari leluhurnya. Warisan-warisan yang luar biasa yang membuat Daud bagaimana hidupnya bisa berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini saya akan kembali ajak Bapak Ibu untuk bagaimana Daud mempersiapkan legasinya kepada keturunannya, kepada generasi selanjutnya. Hari ini kita akan belajar dari tema yang saya ambil, yaitu tentang tentang hati yang berkenan kepada Tuhan, a heart after God. Ya, ini kita bicara tentang bagaimana Daud memiliki hati yang sangat erat dengan Tuhan, hati yang mengejar hadirat Tuhan, hati yang mau dibentuk, yang rindu bagaimana terus-menerus menyenangkan hati Tuhan. Itu ada dalam hati Daud. Dan sore hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Daud memulai semua rancangan jalan warisannya dengan terlebih dahulu membentuk hatinya yang berpaut kepada Tuhan. Sehingga semua apa yang dia lakukan menyenangkan hati Tuhan. Ada pepatah yang berkata, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Itu semua adalah ciri-ciri dari hewan-hewan ini. Sehingga ketika harimau mati, maka belang yang diingat. Kalau gajah, gading yang diingat. Bagaimana dengan manusia? Manusia mati meninggalkan nama. Karena tubuh manusia itu tidak ada artinya, nggak ada yang dikenang dari tubuhnya manusia. Tapi apa yang dikenang dari manusia? Yaitu namanya. Nama yang bagaimana? Nama yang baik. Nama yang baik didapat dari mana? Dari perbuatan-perbuatannya. Dari apa yang manusia lakukan. Dari reputasinya. Dari buah pikirnya. Dari ide-idenya. Dari apa yang dia tinggalkan yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. Itulah yang dikenang dari manusia. Jadi ketika meninggalkan hal yang tidak baik, maka hal yang tidak baik itu pula yang akan dikenang. Yang akan dikenal oleh orang lain, oleh generasi selanjutnya. Itulah yang disebut sebagai warisan. Nah, setiap kita pasti akan meninggalkan warisan. Ya, karena suatu saat nanti kita juga akan dipanggil Tuhan, ada waktunya. Tinggal tunggu gilirannya Bapak Ibu ya. Kalau ditanya ada yang mau duluan, jawabannya tidak ada. Gitu ya. Masih ada di dunia untuk terus memuliakan Tuhan. Baik, setiap kita akan meninggalkan warisannya. Tentunya kita sepakat, warisan yang baik. Warisan yang baik didapatkan dari nama baik. Dalam Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar.
dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Artinya nama baik ini tidak bisa dihitung, tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan, dengan harta, dengan apapun. Karena nama baik ini akan everlasting, akan terus-menerus, ya, dari tahun ke tahun akan terus dikenang. Demikian juga dengan Daud. Bagaimana nama Daud menjadi nama menjadi nama yang dicantumkan atau dijadikan dalam Kristus Yesus ketika lahir, ya. Yesus anak Daud, artinya memang legasinya Daud itu luar biasa sampai dengan Yusuf dan Yesus sendiri menggunakan nama daripada Daud. Artinya Daud ini memang sangat-sangat dikenang dan sangat-sangat berkenan kepada Tuhan. Nah, warisan bukan hanya tentang harta. Kemarin Pastor John juga sudah menyampaikan, warisan tidak selalu tentang harta, kekayaan yang ditinggalkan. Tetapi ada teladan iman dan karakter yang akan ditinggalkan. Dan itu yang akan menjadi warisan ilahi. Ya, dalam Amsal 13:22, orang baik meninggalkan warisannya bagi anak cucunya. Warisan di sini adalah bicara tentang warisan ilahi. Bukan hanya sekedar harta yang dikumpulkan oleh seorang orang tua, kemudian ketika orang tua itu dipanggil Tuhan dan memberikan kepada anaknya dan cucunya, demikian seterusnya, bukan itu. Itu akan hilang, itu akan lenyap, akan habis. Atau bahkan anak-anak cucunya punya berkat sendiri. Warisan harta dari orang tua tidak lagi berarti. Tapi nilai-nilai yang dilakukan oleh orang tua kepada anak cucunya itulah yang akan dikenang. Yang akan menjadi nilai yang terus-menerus dikenang oleh anaknya, oleh cucunya, demikian seterusnya. Nah, kita akan belajar bagaimana dari Daud, seseorang yang sangat berkenan kepada Tuhan, bahkan dibilang bahwa hatinya itu selalu berpaut kepada Tuhan. Meskipun tidak sempurna Daud bukan orang yang sempurna, ya, banyak kesalahan, banyak dosa yang dilakukan oleh Daud. Namun Daud adalah orang yang membuka hatinya untuk siap dirubah, untuk siap dibentuk. Meskipun kesalahannya itu kalau saya coba pelajari dari KUHP, ya, orang yang berencana membunuh itu harus dihukum mati. Ya. Nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana kesalahan besar Daud, tetapi ketika dia ditegur, dia bisa kembali hatinya berpaut kepada Tuhan dan menyesali. Bertobat yang benar-benar sehingga kembali dia berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, apa yang Daud lakukan sehingga kita bisa meneladani Daud? Yang pertama, Daud memulai menciptakan atau membuat legasinya, membuat warisannya dengan bagaimana hatinya mengutamakan Tuhan. Ya, kita akan belajar. Yang pertama, dimulai dari hati yang mengutamakan Tuhan. Apa itu mengutamakan Tuhan? Segala sesuatunya Tuhan yang nomor satu. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita bertanya dulu kepada Tuhan. Itu yang Daud lakukan ketika dia akan berperang. Selalu tanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan, bisa nggak saya melawan ini? Oh ya, lakukan. Kamu akan menang. Bagaimana Tuhan, saya akan melakukan tindakan ini? Ya, lakukan dan kamu akan menang. Ketika Tuhan bilang jangan, atur sedemikian rupa siasatnya. Tuhan mengatur dan Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jawabannya dengan demikian detailnya. Dan ketika Daud taat dengan perintah Tuhan, dia diberikan kemenangan Bapak Ibu. Ya, itu yang ingin kita pelajari. Nah, sebelum Daud memulai masa pemerintahannya, dia mengawalnya dengan membawa tabut Allah dari dari Kiryat Yearim, ya, ke Yerusalem. Waktu itu pengembalian bangsa Filistin mengembalikan tabut Allah ketika tulah itu terjadi. Tabut itu ada di rumah Abinadab, hampir 20 tahun di sana. Tidak pernah kemana-mana, ya, tidak pernah kemana-mana. Tidak pernah diurusin, tidak pernah diperlakukan dengan baik.
Ketika Daud menjadi raja, dia teringat bahwa hadirat Allah dalam tabut Allah itu harus diutamakan. Makanya ketika Daud menjadi raja, dia membawa tabut Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Karena Yerusalem direncanakan akan menjadi ibu kota pemerintahan dari Daud. Ya, kalau kita baca dalam 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 3, Daud mengumpulkan orangnya, dipilihnya, bahkan bersama-sama dengan rakyatnya mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim, rumah Abinadab, ke Yerusalem. Meskipun dalam perjalanannya tidak mulus ya Bapak Ibu bisa baca nanti bahwa ada banyak hal yang terjadi sehingga akhirnya tabut ini tidak langsung dibawa ke Yerusalem. Tapi ada prosesnya, ya, ada prosesnya. Kita ingin belajar dari Daud apa yang Daud lakukan, yaitu mengutamakan Tuhan. Dia membawa tabut Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Ya. Daud ingin mengembalikan kemuliaan hadirat Allah dalam pemerintahannya. Setelah 20 tahun, tabut Allah ini ditelantarkan oleh Saul. Saul tidak dekat dengan Tuhan. Saul tidak takut akan Tuhan. Dia hanya mencari bagaimana melanggengkan kekuasaannya. Bahkan bagaimana memburu Daud itu menjadi target utama dari Saul. Namun berbeda dengan Daud. Daud memulai pemerintahannya dengan berpusat kepada Tuhan, yaitu mengembalikan tabut Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Itu yang pertama yang Daud lakukan. Kemudian Daud berkeinginan untuk kembali melayakkan tabut Allah. Ya, yang kedua, hatinya itu ingin mengutamakan Tuhan dengan bagaimana ingin membaut bait Allah. Ya, Daud merasa bahwa dia tinggal di tempat yang sangat-sangat layak, ya, rumahnya bagus, terbuat dari kayu aras. Sementara tabut Allah itu tinggal di dalam tenda, belum punya rumah yang layak. Ya, Nabi Nathan sepakat dengan apa yang direncanakan Daud dan kemudian Daud mulai merancangkan bagaimana membuat bait Allah. Ya, kemudian apa yang Daud kemudian hati Daud ingin bagaimana ini segera terjadi, ini segera terwujud, ya. Karena dia merasa kok aku tinggalnya di istana, sementara kok Allah dalam tabut Allah tinggalnya di tenda. Daud ingin bawa tabut Allah di tempat yang layak dan bait Allah segera dibangun dan itu menjadi kerinduannya. Itu yang kita pelajari dari apa yang Daud lakukan Bapak Ibu. Ya, kita rasanya sepakat mengambil apa yang hal yang baik dari Daud ketika dia memulai pemerintahannya. Yaitu Daud membangun legasinya dimulai dari memprioritaskan Allah. Daud membangun legasinya dimulai dari prioritas rohani, yaitu mengutamakan Tuhan dalam pemerintahannya dan merencanakan pembangunan bait Allah untuk memuliakan Tuhan. Itu prioritas pertama dari Daud. Dan kita sepakat bahwa apa yang menjadi prioritas ini juga menjadi hal yang sama yang perlu kita lakukan. Ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan mengutamakan Tuhan, maka kita yakin Tuhan akan terlibat di dalamnya. Tuhan akan menyertai semua rencana kita. Ya. Ada banyak tradisi yang membuat kadang-kadang kita dalam persimpangan yang membingungkan. Ya, contohnya, saya akan membangun rumah, bagusnya menghadap barat, timur, selatan, atau ke arah barat. Itu ya. Pak Rudi bilang ke atas. Nanti banjir Pak Rudi. Ya, itu tradisi Bapak Ibu. Mau menikahkan anak, cari hari baik. Kira-kira betul atau betul? Ya. Kita lupa tanya Tuhan, tanyanya orang pinter dulu. Yang katanya pinter ya. Hari baiknya hari apa? Saya yakin semua hari baik Tuhan kasih. Betul ya Bapak Ibu ya? Semua hari baik, tinggal kapan Bapak Ibu akan buatnya. Tentunya dengan hikmat yang Tuhan berikan ya. Kalau kita tahu
siklusnya hujan di bulan Oktober sampai dengan April, ya siap-siap, berarti kalau kita mau membuat acara, siap-siap akan menghadapi hujan. Itu bukan tahayul, itu kita pakai hikmat. Karena kita tahu siklus yang ada di Indonesia, kan begitu ya, bukan kemudian kita tidak menggunakan hikmat kemudian nekat, itu namanya nekat. Tetapi kita kembali belajar dari Daud, mengutamakan Tuhan dalam setiap apa yang dia lakukan. Ya. Kemudian membangun mezbah. Tadi bicara tentang tabut Allah. Tabut Allah itu adalah bagaimana hadirat Allah itu hadir di kerajaan Daud. Pertanyaannya, sudahkah kita membangun mezbah di rumah kita masing-masing? Ya. Ada doa yang dinaikkan di rumah kita, ada pujian penyembahan yang dinaikkan di rumah kita. Itulah mezbah Tuhan yang ada di rumah kita. Sudah kita melakukan tindakan kita setiap harinya menjadi kesaksian bahwa benar orang percaya itu beda dengan orang dunia. Karena perlakuannya, tindakannya berbeda. Kata-katanya berbeda, saling mengasihi, saling mengingatkan, penuh dengan kasih. Itulah yang menjadi hal yang terutama, yaitu mengutamakan Tuhan. Sehingga kehidupan keluarga kita akan penuh dengan hadirat Tuhan dan menjadi warisan ilahi yang akan diteruskan oleh generasi kita. Oh ya, saya melakukan ini karena dulu ayah saya, mama saya juga melakukannya. Dan itu adalah warisan ilahi yang baik yang saya akan teruskan. Ya. Kalau saat ini mungkin kita belum pernah diajarkan oleh orang tua kita dengan bagaimana membangun mezbah di rumah tangga kita, ya sudah, itu cerita yang lalu. Tapi ketika kita tahu bagaimana kita membangun mezbah, lakukan sekarang. Nah, dan itu akan terus menjadi warisan-warisan ilahi yang akan diteruskan oleh anak cucu kita selanjutnya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Daud membentuk warisan ilahinya dengan siap untuk dibentuk. Ya, dibentuk dari cara kita menanggapi kegagalan. Daud bukan orang yang sempurna. Karena Daud pernah berdosa besar, dosa besar. Ya, saya singkatkan saja. Di 2 Samuel 11, Daud itu tidak berperang, kemudian dia berada di Sotoh, di tingkat rumahnya, kemudian berjalan-jalan melihat ke bawah dan ada seorang wanita yang sedang mandi. Itu Batseba, istri daripada Uria. Kemudian dia mengingini, menyuruh pasukannya, menyuruh anak buahnya untuk mengambil wanita itu, kemudian tidur dengan wanita itu dan wanita itu hamil. Dicari tahu dia siapa? Dia adalah istri daripada Uria. Dia kemudian mencari cara bagaimana supaya perselingkuhannya tidak diketahui, seolah-olah terjadi natural. Dia memanggil Uria dari perang untuk kembali pulang. Seolah-olah ketika Uria pulang akan bersama-sama dengan Batseba sehingga perselingkuhannya tidak akan diketahui. Pasti hamilnya dari Uria, bukan oleh Daud. Tapi Uria orang yang taat dengan perintah, karena dia prajurit. Dia tidak pulang, dia tidur di halaman. Akhirnya Daud bagaimana mencari cara supaya kejahatannya ini tidak diketahui. Akhirnya dia menulis surat kepada pemimpin pasukan untuk menempatkan Uria di garis depan. Supaya apa? Supaya Uria mati. Ya, supaya Uria mati dan terbunuh dan mati. Dan benar, Uria mati karena ditempatkan di garis depan peperangan. Setelah itu diambillah Batseba menjadi istri Daud. Ini dosa yang luar biasa, bahkan Allah bilang ini jahat. Hal yang dilakukan oleh Daud ini sangat jahat di mata Tuhan. Ya. Ada 3 dosa yang saya coba tangkap di sini. Pertama, berzinah dengan Batseba. Pembunuhan berencana. Dalam KUHP 240 kalau nggak salah itu juga harus dihukum mati. Minimal seumur hidup. Karena pembunuhan berencana. Begitu jahatnya. Setelah orangnya mati, Urianya mati, diambil dari istrinya. Daud gagal menjaga hatinya dan ini sangat-sangat jahat di mata Tuhan. Namun apakah kemudian Daud terus berada dalam kegagalannya? Daud bertobat. Saat Nabi Nathan
memberi peringatan kepada Daud dengan perumpamaan seorang kaya yang memiliki banyak sekali kambing domba, dan ketika dia ada tamu, dia mengambil domba milik tetangganya yang cuma satu-satunya, dimasaknya dan diberikan kepada tamunya. Itu adalah perbuatan yang menurut Daud sendiri itu perbuatan yang jahat. Ketika kisah ini diberikan Nathan kepada Daud, Daud bilang orang itu harus mati. Artinya Daud punya cara pandang yang benar ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Namun ketika Nabi Nathan itu bilang, itu kamu Daud, dan Daud baru sadar bahwa dia sudah melakukan tindakan yang jahat sekali. Dan apa yang kemudian dilakukan Daud? Daud mengakui dosanya. Daud mengakui semua kesalahannya dan siap untuk menerima konsekuensi. Ya, kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat selanjutnya, itu Daud menerima banyak sekali konsekuensi. Bahkan istri-istrinya juga banyak yang mati. Anak yang dikandung oleh Batseba juga mati. Ya, bahkan kemudian Absalom memberontak dan seterusnya. Itu adalah gambaran bagaimana konsekuensi atas dosa yang dilakukan oleh Daud. Namun ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia mengakui kesalahannya dan Tuhan melihat bagaimana kesungguhan Daud dalam pertobatannya. Sehingga Nabi Nathan menyampaikan kepada Daud, kamu tidak akan mati. Artinya apa? Diberikan kesempatan untuk bertobat yang sebenarnya. Sejak itu Daud kembali melakukan hal yang benar dan memuliakan nama Tuhan. Ya, hatinya dipenuhi dengan pertobatan yang benar. Nah, Daud membangun warisan ilahinya dengan menanggapi kegagalan dengan hati yang mau dibentuk. Dia seorang raja. Dia raja yang besar. Nggak gampang orang besar itu ditegur dan mau bertobat. Dia punya ego, dia punya kuasa, bisa saja, Nathan kamu ngomong apa? Ya, bisa saja bilang begitu, tapi Daud ketika ditegur, dia langsung mengakui dosanya. Dia bertobat, dia tahu bahwa kesalahannya itu sudah tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana ini kita ambil teladan dari apa yang Daud lakukan? Kita semua tidak sempurna, manusia sangat rentan untuk berbuat salah dan berdosa. Namun ketika kita tahu kesalahan kita dan kita mengambil sikap untuk kembali ke hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan waktunya untuk kita bertobat dengan benar. Ya. Tidak ada kata terlambat. Mungkin latar belakang kita dulu tidak baik Bapak Ibu ya. Mungkin kita pernah melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah membuat saudara kita mungkin sakit dengan kata-kata kita. Kemudian apa yang kita lakukan mungkin menyakiti orang lain. Ya, Tuhan nggak lihat masa lalu. Tuhan melihat sekarang dan yang akan datang. Jangan bilang saya akan bertobat tapi besok. Kita nggak tahu besok itu sampai enggak waktu kita. Kalau mau bertobat sekarang, karena kita nggak tahu besok itu kita akan ada atau enggak. Ya, jangan sampai kita belum bertobat Tuhan sudah panggil. Ya, sekarang dan jangan bilang besok, karena kita nggak tahu kita sampai enggak besok, gitu ya. Kemudian Tuhan ingin hati yang mau dibentuk itu menjadi warisan bagi generasi selanjutnya. Ya. Kita semua mengetahui kisah ini dan kita belajar dari Daud bahwa kita manusia sangat-sangat rentan, sangat-sangat tipis jaraknya untuk bisa berbuat salah. Tetapi ketika kesalahan itu dilakukan, ayo kita buka hati kita untuk siap menerima teguran, siap menerima perubahan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang terakhir, kita belajar dari Daud bagaimana mempersiapkan warisan ilahinya dengan mempersiapkan generasi berikutnya. Di minggu lalu Pastor John menyampaikan, jangan hanya mempersiapkan jalannya, tapi mempersiapkan orangnya. Kalau jalannya itu artinya kita memberikan warisan harta. Ini loh supaya kamu hidupmu nyaman ke depan nanti, ini hartanya ya.
dikasih. Kemudian 10-20 tahun habis. Itu tidak kekal. Tapi ketika orangnya dibentuk, orang yang dipersiapkan dengan kerohanian yang baik, maka 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke generasi kedua, ketiga, keempat akan langgeng, akan kekal. Itulah warisan ilahi yang harus kita persiapkan dari sekarang. Bapak Ibu memutuskan hari ini ada di gereja, beribadah kepada Tuhan, ini pun adalah upaya Bapak Ibu mempersiapkan warisan. Nanti akan dikenang, oh iya Pak Rudi, pribadi yang rajin ke gereja, ya Pak Agus, Pak Guntur, ya Pak Amajer, semuanya akan dikenang menjadi orang yang memang mengutamakan Tuhan dan rajin beribadah. Ini langkah awal kita untuk memulai reputasi kita, nama baik kita, dan akan menjadi warisan ilahi kita. Bagaimana Daud mempersiapkan generasi selanjutnya? Pertama adalah bagaimana menyiapkan penerusnya dengan karakter yang takut akan Tuhan, yaitu mempersiapkan Salomo, karena memang Salomo yang Tuhan izinkan yang akan menjadi penerus Daud. Ya. Di 1 Tawarik 22 ayat 11, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan tawar hati. Daud tahu tantangan ke depan itu besar untuk Salomo hadapi, sehingga dia mempersiapkan orangnya. Daud mempersiapkan Salomo untuk berpegang kepada hukum Taurat, membentuk karakter Salomo yang setia kepada ketetapannya Tuhan. Sehingga ketika diperhadapkan dengan tantangan besar, Salomo tidak takut, Salomo tidak gentar, Salomo siap untuk menghadapinya. Artinya benar mempersiapkan orangnya, bukan hanya mempersiapkan jalannya saja. Ya. Bagaimana Daud kemudian mempersiapkan penerus supaya apa yang sudah Daud persiapkan, yang sudah Daud bentuk, itu akan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Maka bagaimana Daud menetapkan Salomo menjadi penerus tahtanya? Di 1 Tawarik 23 ayat 1, setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, ia mengangkat Salomo menjadi raja atas Israel. Mengapa ini perlu dideklarasikan? Karena mungkin saja dari anak Daud yang lain itu akan memiliki atau merasa punya hak untuk menjadi raja selanjutnya atas Daud. Pertanyaannya, sebetulnya kan Batseba kan istri dari hasil perselingkuhan ya Bapak Ibu ya. Anak pertama artinya kakaknya Salomo sudah mati. Karena memang sudah dinubuatkan anakmu akan mati. Sehingga ini, Salomo itu betulnya bukan anak pertama dari Batseba, tapi anak kedua. Bisa saja anak-anak dari istri yang lain merasa punya hak untuk menjadi raja penggantinya Daud. Tapi Allah sudah menetapkan Salomo yang akan menjadi raja pengganti Daud untuk Israel. Dan Daud mendeklarasikan, menegaskan bahwa Salomo adalah raja yang sah atas Israel. Daud meminta Imam Zadok dan Nabi Nathan untuk mengurapi Salomo. Dan Salomo menjadi raja atas Israel. Apa selanjutnya? Selanjutnya Daud meminta kepada Salomo untuk meneruskan visinya. Yaitu apa? Yaitu membangun bait Allah. Karena Tuhan menyampaikan di 1 Tawarik 22 ayat 6-10, dialah atau Salomo, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Tuhan sudah menetapkan Salomo yang akan membuat bait Allah, bukan Daud. Kenapa? Karena Daud sudah banyak sekali menumpahkan darah. Sehingga Daud dianggap tidak layak untuk membuat bait Allah. Salomo lah yang ditunjuk, ya Bapak Ibu. Nah, apa yang kemudian dipersiapkan Daud supaya Salomo itu tinggal jalan. Salomo itu tinggal melakukan. Orangnya sudah disiapkan. Ya, orang sudah disiapkan. Dia sudah diteguhkan jadi raja, udah berkuasa. Sekarang Daud ingin bait Allah itu jadi. Jangan kemudian setelah Salomo jadi raja karena nggak punya modal, kemudian nggak jadi bait Allah. Dipersiapkan modalnya oleh Daud. Yuk sama-sama kita hitung Bapak Ibu ya. Daud menyiapkan segala sesuatunya, tukangnya disiapkan.
tukang batunya, tukang kayunya, dukungan semua pejabat besar. Ditunjuk kamu harus dukung ya, kamu harus dukung ya. Supaya semuanya satu visi. Kemudian rencana bangunannya, modelnya, materialnya disiapkan. Ya, jadi tinggal jalan sebetulnya. Salomo mudah kan sebetulnya disiapkan oleh Daud sedemikian rupa. Nah, berkatalah Daud kepada Salomo, aku telah menyediakan 100.000 talenta emas. Di dalam 1 Tawarik 22 ayat 14, 100.000 talenta emas itu sama dengan 3.400 ton emas. Gak main-main ya Bapak Ibu ya. Saya disclaimer dulu nih Bapak Ibu ya, supaya jangan sampai misleading, jangan sampai salah maksud. Harga emas mungkin variatif sekarang atau yang dulu dan sekarang mungkin berbeda, tapi kita coba lihat nilainya. Bagaimana Daud itu memberikan yang terbaik, bahkan yang paling baik. Ini angka yang sangat-sangat fantastik. Gak pernah di Indonesia bikin rencana untuk RAB ya, rencana anggaran biaya untuk pemerintah kita sampai sebegini besarnya. Bahkan Daud secara pribadi memberikan 3.000 talenta emas. Ya, jadi kalau kita coba gabungkan dari kerajaan memberikan 100.000 dan secara pribadi Daud memberikan 3.000, ada 103 talenta. 103.000 talenta emas. Kalau kita coba hitung dalam satu angka yang kita sepakati hari ini, anggap saja harga emas adalah 2.000 per gramnya. Ya 2 juta per gramnya, maka Daud mempersiapkan dana untuk membangun Bait Allah sebanyak 7 juta triliun. Ini luar biasa, fantastik sekali. Artinya apa? Daud nggak hitung-hitungan loh untuk bangun Bait Allah. Artinya Salomo tinggal tinggal jalan. Ya, kita coba belajar dari apa yang Daud siapkan Bapak Ibu ya. Memang ini angka yang sangat-sangat fantastik kalau kita melihat angka ini. Tapi ayo kita belajar mengambil insight-nya, mengambil hikmah dari apa yang Daud lakukan. Ya. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita pelajari dari sikap Daud ini? Ya, Daud menetapkan apa yang sudah menjadi warisan ilahinya supaya diteruskan kepada generasi selanjutnya. Daud memiliki sikap yang generous, murah hati. Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, memberikan apa yang luar biasa, yang fantastik supaya apa yang menjadi visinya bisa terjadi. Generasi selanjutnya tinggal mencontoh dan meneruskan. Ya. Gemar memberi, taat beribadah, ya. Setia melayani, suka akan firman Tuhan, itu adalah sikap-sikap yang bisa kita teladani dari Daud. Dan ketika kita bisa meneruskan kepada generasi kita selanjutnya, dan mereka kemudian secara sukarela melakukannya, maka kita sebagai orang tua, kita berhasil. Ya, ketika kita mencontohkan, kita taat, memberikan perpuluhan, dan kemudian anak-anak kita melakukannya dengan setia, sebagai orang tua kita suka hati, karena anak-anak kita sudah menjalankan apa yang seharusnya dilakukan. Bagaimana mereka menjaga perkataannya, bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu, mereka membuat doa mereka. Itu adalah warisan-warisan yang harapannya menjadi hal yang secara sukarela mereka lakukan. Atas dasar memang mereka memerlukannya. Ya, bukan atas dasar perintah dari orang tua. Karena sebetulnya teladan itu mudah dicontoh oleh anak-anak kita dari apa yang kita lakukan. Bukan dari semata-mata ucapan yang kita sampaikan. Kemudian bagaimana Daud mempersiapkan generasi yang memiliki iman yang teguh. Ya, Daud menyiapkan kerohanian Salomo, mengajar, membangun, mempersiapkan generasi dengan kerohanian yang baik. Sehingga warisan ilahinya bisa diteruskan kepada generasi selanjutnya. Nah, Daud akhirnya menjadi model, menjadi
patron, menjadi benchmark untuk raja-raja selanjutnya. Ketika raja-raja selanjutnya itu ada dan berganti, maka semua akan disamakan oleh dengan Daud. Contohnya Salomo di 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Salomo itu diminta untuk bagaimana hidup sama seperti ayahnya Daud. Maka aku akan memperpanjang umurmu. Ya. Kemudian di 1 Raja-Raja 14 ayat 8, Yerobeam yang tidak bisa memelihara perintah Tuhan, ditegur oleh Tuhan, engkau tidak seperti Daud hambaku yang memelihara perintah-perintahku dan yang mengikuti aku sampai dengan segenap hatinya. Kemudian bagaimana Hizkia di 1 Raja-Raja 18 ayat 3. Ini salah satu raja yang baik, ya Hizkia. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Kemudian Yosia di 2 Raja-Raja 22 ayat 2, raja pembaharu. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tepat seperti Daud, bapak leluhurnya. Artinya, apa yang Daud lakukan itu menjadi patron, menjadi model yang dicontoh oleh raja-raja selanjutnya. Ketika ada raja yang tidak sesuai dengan patronnya, maka dianggap kamu tidak sesuai dengan apa yang Daud lakukan. Raja yang baik seperti Hizkia dan Yosia, Tuhan nyampaikan kamu sudah melakukan apa yang sama seperti bapak leluhurmu lakukan, yaitu Daud. Nah, inilah yang bisa kita pelajari dari apa yang Daud lakukan, Bapak Ibu. Ya, sehingga wajar kalau nama Daud menjadi nama yang dijadikan di dalam nama Yesus, ya Yesus putra Daud. Ya, ya baik Bapak Ibu. Ini yang rasanya bisa kita bungkus nih hari ini menjadi apa yang kita semua sepakati menjadi hal yang bisa kita jadikan hal memulai kita mempersiapkan warisan kita. Ya. Setiap orang percaya harus menyiapkan warisan ilahi bagi generasi selanjutnya. Warisan ilahi adalah warisan iman dan warisan karakter. Ya, minggu lalu Pastor John menyampaikan warisan ilahi adalah warisan iman dan warisan karakter. Warisan ilahi akan membentuk nama baik yang akan dikenang dan menjadi reputasi yang baik. Ya, warisan ilahi ini untuk generasi selanjutnya dengan memulainya dengan mengutamakan Tuhan. Siap dibentuk dari kegagalan. Kita pernah buat salah, kita pernah buat dosa. Ayo bangkit. Ayo kita perbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik. Kembali berpegang kepada firman Tuhan. Yang lalu sudah, jangan lakukan lagi. Kita melihat yang lebih baik ke depan. Diteguhkan. Artinya apa? Kita siapkan generasi kita selanjutnya. Ya, jangan kita membandingkan dengan orang tua kita mungkin nggak pernah ngajarin kita, nggak pernah mendidik kita dalam kebenaran firman Tuhan. Sudah, sampai di situ cukup. Karena ketika kita tahu kita sudah dibentuk, dirubah, kita tahu akan kebenaran firman Tuhan, maka mulai saat itulah kita mempersiapkan generasi kita selanjutnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, inilah firman Tuhan hari ini yang rasanya bisa menjadi berkat buat kita semua, betapa pentingnya kita mempersiapkan hati kita untuk bagaimana memprioritaskan Tuhan di nomor pertama, ya. Kemudian bagaimana kita siap untuk dibentuk dari setiap kesalahan kita, kegagalan kita, dan kita mempersiapkan generasi kita ke depan lebih baik, lebih memuliakan Tuhan, dan kita yakin dan percaya ketika kita memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi semua janjinya atas kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam meresponi apa firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita akan nyanyikan hati sebagai hamba. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku
katakan, inilah yang Kau punya, hati kami sebagai hamba-Mu Tuhan. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana kan ku bawa? Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Inilah yang ku punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana kan ku bawa? Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami meresponi setiap firman yang kami terima pada hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hati yang siap untuk dibentuk, hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, itulah hati yang berkenan kepadamu ya Bapa. Oleh karena itu Yesus, kami rindu Tuhan untuk selalu memautkan hati kami, untuk kami terus berada di dalam hati-Mu ya Bapa, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus berada dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, firman-Mu kembali mengingatkan pentingnya memulai untuk mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang akan kami lakukan hari-hari ini Tuhan? Kami mau belajar mengutamakan Tuhan. Kami mau bertanya kepada Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau yang diutamakan ya Bapa. Kami rindu Tuhan, di setiap rumah tangga kami ada hadirat Tuhan, sehingga dari sana muncul pujian penyembahan, doa-doa yang dinaikkan, sehingga kami percaya Tuhan, rumah tangga yang demikian akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, pakai setiap hati kami untuk siap dibentuk seturut dengan kebenaran firman Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk melakukan hal yang benar. Karena kami percaya dari apa yang kami lakukan itu boleh mendatangkan kebaikan dan untuk generasi-generasi kami selanjutnya Bapa. Terima kasih Yesus. Kembali kita nyanyikan lagu ini Tuhan. Haleluya, makasih Tuhan. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa? Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami atas firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun susah. Apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang akan meninggalkan warisan ilahi katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.